tidak bisa itu. Penglihatan mata tidak bisa di zoom. Kemudian ada yang lain? Ya, kamera kalau di zoom begitu. Oke, walaupun pemotretan hasil potret dari kamera, ketika di zoom yang jarak jauh itu pasti hasilnya akan blur ya. Berbeda ketika kita melihat seseorang dari jarak yang jauh, wah kelihatannya itu adalah temanku. Gitu. Kita bisa melihat dengan jarak yang jauh tanpa ada batasnya. Tapi kelebihan dari kamera, kekuatan lensa kamera itu bisa dengan jarak tertentu. Jadi ketika dijepret hasilnya kita lihat, pastikan yang akan fokus yang paling dekat, objek yang paling dekat. Tapi objek yang jauh ketika di zoom pasti akan pecah, ya kan, hasilnya akan blur gitu. Jadi itulah perbedaan antara mata manusia dengan kamera. Sekarang di sini kita akan belajar tentang perbedaan pengindaan antara komputer dan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui perbedaan pengindaan antara komputer dan manusia. Ya. Yang pertama, di sini ada fungsi indera. Manusia memiliki berbagai indera, apa saja? Penglihatan. Kemudian mereka memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan memahami lingkungan mereka. Sedangkan komputer hanya melihat tugas sesuai dengan instruksi yang telah diprogram. Jadi, ketika mata kita melihat sesuatu tanpa kita instruksikan, kemudian kita akan merekam apa yang kita lihat. Berbeda dengan HP. Ketika kita menggunakan HP tanpa kalian menekan tombol foto, tidak akan merekam apa yang sudah dilihat oleh kamera itu, ya nggak? Ya. Jadi kamera itu butuh instruksi dari kita. Jadi kalau kita tidak menginstruksikan kamera itu untuk menjepret, memfoto, ya nggak bakalan ada gambar yang tersimpan, ya nggak? Ya. Tapi kalau kita melihat sesuatu, pasti otomatis akan tersimpan di memori kita. Itu ya. Untuk selanjutnya, ada pengambilan keputusan. Bahwa manusia dapat berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, sementara komputer tidak memiliki kemampuan ini dan hanya dapat mengikuti instruksi yang telah ditentukan. Jadi kita kalau misalkan tahu ada barang jatuh, bisa bukan teman sebelahmu tiba-tiba jatuh. Kalian melihat itu, apa yang kalian lakukan? Ya kan? Tapi kalau CCTV menangkap keadaan di ruangan ini, misal ada bolpen jatuh, apakah CCTV juga akan mengambilnya? Tidak. Itulah perbedaannya ya. Kemudian penggunaan sistem. Manusia adalah pengguna sistem yang membangun dan memahami komputer. Sedangkan komputer adalah mesin yang membutuhkan sistem operasi untuk menjalankan tugasnya. Jadi manusia itu yang mengoperasikan komputer, pengguna sistemnya. Tapi komputer tanpa manusia tidak akan bekerja, gitu ya. Oke. Di sini nanti akan menayangkan video. Sebentar, disimak baik-baik. Follow designated paths by your side. Di sini ada video yang menayangkan robot troli secara otomatis. Robot ini akan mengikuti gerakan si pembeli. Meet your new shopping via Ketika kalian membeli di supermarket, biasanya kan menggunakan troli secara manual. Kalian dorong ini kan. Misal kalian berbelanja dengan ibu kalian secara otomatis pasti akan mendorong troli tersebut dengan mengikuti arah dari ibu kalian. Nah, di sini ada robot troli yang secara otomatis mengikuti langkah dari pembeli tersebut. Nah, perbedaannya, jika robot troli ini tiba-tiba ketika mengikuti si pembeli tersebut, kemudian ada pembeli lain yang menghadang si pembeli itu, apakah dia akan tahu bahwa itu bukan pemiliknya? Tidak. Tapi berbeda dengan kalian, kalian akan mengikuti arah kemana yang kalian berjalan, ya kan? Kalian tidak mungkin kan tiba-tiba mengikuti orang lain. Ya, itulah bedanya. Jadi ini walaupun menggunakan sensor untuk mengikuti manusia, tapi kan dia tidak tahu pemiliknya siapa, itu ya. Nah,
video lagi, menayangkan video itu robot pembuat kopi, robot barista V5. Di sini ada robot yang secara otomatis membuat kopi. Jika kalian membeli kopi, kemudian robot itu akan membuatkan secara otomatis apa yang sudah kalian pesan ya. Tapi di sini juga mempunyai kelemahan. Jika kalian membeli es teh di sebuah es teh kalian tiba-tiba menginginkan bahwa es teh ini tidak usah dikasih gula, es teh tawar. Bisa kan si penjualnya tidak memberi gula? Tapi apakah kalian ketika membeli di sini bisa? Kopi yang tidak manis, apakah robot ini bisa merekam apa yang sudah kalian inginkan? Dia tetap membuatnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan di mesinnya ya. Jadi kelemahannya seperti itu. Misal manusia itu juga bekerja sesuai perasaan, apa yang kita nangkap, apa yang sudah diinginkan manusia lain. Seperti itu. Tapi kalau robot akan tetap berjalan dengan sesuai instruksi yang diberikan. Dia tidak memindahkan apa yang diinginkan pembeli lain. Itu ya kan ya. Oke, itulah perbedaannya. Nah, sekarang setelah kalian melihat video tadi, kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat AI. Jadi, kita nanti akan membuat AI dengan menetapkan perbedaan mata kamera dengan mata manusia. Kita akan belajar menggunakan disable machine ya. Nanti kalian praktekkan sendiri-sendiri di laptop masing-masing. Nanti Ibu berikan lembar diskusi. Ini ya. Sekarang dibagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Diketikkan sesuai petunjuknya ya. Di situ yang petunjuk pertama, buka dan nyalakan perangkat komputer. Kemudian yang kedua, ya sesuai dengan. Nah, kita ketikkan di sini disable machine. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah nanti di enter akan keluar seperti ini tampilannya. Ada yang belum? Sudah. Sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kalau tampilannya sudah seperti itu, lalu kita klik yang ada tulisannya disable machine. Diklik. Nah, akan berubah tampilan seperti ini. Sudah semua? Siapa yang belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, di sini kan ada tulisan get start ya. Kita klik. Nah, di sini akan tampil new project. Ada 3 project ya. Yang pertama menggunakan image project yaitu gambar. Yang kedua audio project itu apa? Suara. Tiga pose project itu pose, kayak pose tubuh ya. Kita yang pertama akan menggunakan yang image project. Klik ya. Setelah itu klik ini. Sudah tampilannya seperti ini. Sudah semua? Iya. Sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang ya di sini ada webcam.
Kita bisa tersenyum, bisa berserak. Oke, sebanyak mungkin. Kemudian Munovi ingin satu anak maju ke depan. Ya, ayo Alexander. Setelah ini, sebentar, ini akan kita rename dulu ya. Yang kelas satunya di rename. Munovi. Oke, sekarang kita akan mengambil gambar yang kedua. Ini, pakai ini. Yuk. Klik. Sudah? Ayo, bisa kalian lakukan? Ya, sebanyak mungkin. Oke, satu dulu. Sudah semua? Dia belum? Oh, yang kamu bisa. Kita di sini akan membandingkan tingkat kemiripan seseorang ya. Nanti kita tes pakai disable message ini. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah silakan kita pencet ini tombol try model. Sudah? Kita pencet ya. Kita tunggu. Di sini ada tampilan gambar kamera lagi. Misal, tapi di sini lebih mirip ke aljabar apa Novi ya? Nah, 100% mirip Bu Novi. Oke, coba Novi pengen ada salah beberapa anak masuk kita? Ya, Anda. Sana. Kira-kira mirip mana ya? Oh, mirip aljabar. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Aisyah. Wah, oke, lebih mirip Bu Novi. Oke, lanjut, siapa lagi yang mau mencoba? Iya, ayo Simon. Kita benar. Oh iya, 100% mirip aljabar ya. Oke. Nah, itu bisa kalian coba dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, ayo. Oke, sudah bisa semua ya? Oke, sekarang kita akan mencoba yang suara. Di klik itu ya, aduh, yang anak kami itu bisa? Kemudian di sini ada yang audio project, kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Sudah semua? Kita akan mencoba merekam suara. Ini mic-nya diklik ya, klik. Sudah. Kalau tampil seperti ini kita klik yang audio distant. Ya. Nah di sini Novi ingin sampel satu orang. Iya, yang mana? Bisa dites suaranya kamu bilang apa? Assalamualaikum apa halo? Halo sebanyak selama 20 detik ya. Kamu bilang halo dulu terus. Halo gitu ya. Oke sini. Halo. Dulu. Setelah ini, setelah sudah tampil seperti ini, kita klik yang extract sample. Klik. Coba satu orang lagi. Dengar. Bisa sama ya. Oke, kita ekstrak sampel lagi. Sudah? Oke, coba perhatikan di sini. Setelah diekstrak sampel semua, akan tampil seperti ini. Coba perhatikan, akan tampil try model. Kita klik try model ya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah ini muncul, nanti kita akan mengetes suara. Coba
Dimulai dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 4. Ayo siapa? Maulana. Kenalan dulu, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Maulana Arfi Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang nomor 9 sama 10 saja. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Ya, kesimpulannya apa? Target matching bisa menangkap gambar dan suara dengan jumlah banyak sesuai apa yang kita instruksikan. Oke, berarti tadi karena pas fotonya itu bisa menangkap gambar dan suaranya bisa menangkap suara dengan banyak ya. Saya mesin. Yang nomor 10. Berdasarkan diskusi kelompokmu, apa kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Tidak, karena kecerdasan artifisial memiliki keterbatasan dalam bekerja. Oke, apakah kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Jawaban dari kelompok 4 ternyata tidak. Karena apa? Kecerdasan artifisial memiliki keterbatasan dalam bekerja. Oke, memiliki keterbatasan dalam bekerja seperti ini tadi ya. Ketika sampelnya dari dana suaranya kurang keras, maka disable mesin ini tidak bisa mendeteksi suara dari dana tersebut. Gitu ya kan? Ya, oke, berikan tepuk tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Disebut muslim terkadang salah mendeteksi. Disable mesin terkadang salah mendeteksi. Benar atau tidak? Benar. Karena tadi pas ketika melakukan percobaan suara itu tidak terekam secara baik. Ya. Berdasarkan diskusi kelompok umum, apakah kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Tidak, karena kecerdasan artifisial terkadang tidak bisa mendeteksi sesuai apa yang kita inginkan. Iya, hampir mirip dengan hasil kelompok 4 ya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ayo maju kelompok 3. Anda. Perkenalan dulu. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan di kelompok kami. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Itu mesti mampu mendeteksi kemiripan sesuai objek yang ditentukan. Oke, berarti tadi yang sudah dipraktekkan oleh kelompok itu berhasil pas pengambilan gambar itu ya. Iya. Berdasarkan diskusi kelompokmu, apakah kecerdasan artifisial lebih baik dari kecerdasan manusia? Iya, karena dapat membantu pekerjaan manusia dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Oke. Kalau jawaban dari kelompok 3 itu agak berbeda. Jawabannya iya, karena dapat membantu pekerjaan manusia dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Ini juga betul karena dengan bantuan kecerdasan artifisial maka manusia akan lebih mudah mengerjakan pekerjaan, akan terbantu oleh kecerdasan artifisial. Seperti contohnya ketika kalian mengerjakan PR, apakah kalian menggunakan kecerdasan artifisial? Iya, pakai apa? Google Assistant atau Gigi. Nah, itulah kelebihan dari kecerdasan artifisial, bisa membantu manusia dalam memecahkan masalah seperti memecahkan PR, seperti itu ya. Yuk
dan kelebihan dengan kecerdasan manusia. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi setelah kalian diskusikan, bagaimana sih perbedaan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan artifisial? Sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau yang di kecerdasan artifisial yang disable machine tadi, ketika kalian menggunakan disable machine dengan suara yang kurang lantang, kurang keras, itu tidak akan terekam oleh program ini. Tapi berbeda ketika kalian ngobrol dengan teman kalian, bisa menggosip pakai suara yang pelan, malah justru teman kalian fokus kan ketika dibisiki, ya kan? Ya, itulah perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Itu saling mempunyai kelemahan dan kelebihan, tapi keduanya harus bisa sama-sama bekerja untuk masa depan. Jadi manusia juga membutuhkan kecerdasan artifisial dalam artian membantu pekerjaan mereka, membantu mengerjakan tugas kalian, ya kan? Nah, untuk masa depan kita juga membutuhkan teknologi yang canggih gitu. Paham ya sampai di sini? Begitu, sekarang akan Ibu berikan lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan secara individu. Dari yang sudah kalian diskusikan, kalian terima dari penjelasan Ibu tadi, ya kesimpulannya yaitu perbedaan utama antara pengendalian manusia dan komputer terletak pada kemampuan dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, komunikasi, dan beradaptasi dengan situasi baru. Seperti tadi ketika pulpen jatuh, kemudian kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan berarti kita mampu untuk berpikir dengan situasi seperti itu ya. Sementara komputer hanya dapat melakukan tugas sesuai dengan instruksi. Kalau komputernya tidak diinstruksikan untuk mengambil itu, misal robotnya tidak diinstruksikan untuk mengambil barang, dia tidak akan mengambil itu ya. Manusia juga memiliki emosi dan perasaan yang tidak ada di dalam komputer. Demikian, kedua jenis kecerdasan ini memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan masing-masing. Jadi kolaborasi antara kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia dapat menjadi terbaik untuk masa depan. Jadi bisa dikolaborasikan gitu. Paham ya? Nah, sekarang refleksi dari pembelajaran ini. Kira-kira ada nggak kendala yang kalian lakukan tadi? Kalian temui dalam operasikan disable machine tadi? Ada nggak? Enggak. Tapi tadi sempat terkendala suaranya Jana tadi ya kurang keras, jadi tidak muncul tadi ya. Gitu. Kemudian, apakah kalian merasa senang belajar disable machine ini tadi? Seru karena bisa mendeteksi tingkat kemiripan, kira-kira rumahku mirip siapa ya gitu kan ya, itu nanti bisa